Yuk guys, selamat datang di Kembali lagi bersama saya Haritno Official guys. Dan kita sekarang bersama guru saya Pak Pras ya, Prasetyo Anwar. Nah, hari ini kita ingin buka-bukaan dengan beliau guys. Kita ada beberapa pertanyaan ya buat beliau. Pak, apa kan nih Pak? Pak, sudah. Kita ini kan lagi buka-bukaan, kita telanjang aja sekalian gitu. Kita mau tahu sebetulnya aku yang akan melanjangi kamu ini sebetulnya. Sebenarnya saya grogi guys karena beliau salah satu guru saya. Saya banyak termotivasi karena beliau ya, karena beliau juga banyak mengajari saya sesuatu tuh ya, harus begini harus begitu ya dari beliau guys. Nah, jadi sini grogi sekali guys. Pertanyaan saya Bang Pak, yang pertama, Bapak ini kan seorang PNS awalnya dulu kan? Ya. Dan menjadi wirausaha sekarang. Gimana sih Pak jalan ceritanya tuh? Kita mau tahu dulu. Kita cerita dari awal hingga sampai sekarang sudah hampir 51 tahun. Sudah setengah abad sudah. Sudah berapa? 51. Luar biasa guys. Sebetulnya jiwa saya itu jiwa birokrat. Saya lama di birokrat. Oh gitu. Saya diangkat tahun 93. Oh ya 93. Itu di umur berapa? Apa? Di umur berapa itu? 23 tahun, Pak. Oh 23 tahun. Oh iya. Terus ngabdi cukup lama juga. Kemudian ya karena sesuatu hal ya namanya juga garis tangan, kita nggak pernah tahu gitu. Ya betul. Kemudian ya beginilah akhirnya kita menjadi pengembara. Pengembara. Petualangan saya dari Jawa, kemudian sampai pertama kali saya menginjakkan di Kalimantan itu tahun 2011 kali. 2011. Kalimantan langsung Tenselor kah atau yang mana dulu? Enggak, dulu saya di Kaltim. Oh di Kaltim. Kaltim dulu sebentar, kemudian langsung ke Banjar. Kaltim itu Kalimantan mana? Selatan. Oh ya Selatan. Pertama Kalimantan Timur di Balikpapan. Oh, Balikpapan itu 2-3 bulan penyesuaian, kemudian Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan saya sempat bekerja di salah satu tambang sana, di Luar biasa. tambang sana 3 tahun, 2 tahun ya 2 tahun. Kemudian pulang lagi ke Jawa. Tiba-tiba Kecoa ya, tiba-tiba dipecat sudah. Oh gitu. Balik lagi ke kantor dipecat sudah. Oh gitu. Alhamdulillah ya, terima kasih gitu kan. Ya memang nggak salah pada waktu itu kan sudah diberlakukan untuk PP berapa ya? PP 54 ada ini. Peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai itu. Sampai mangkir dari tugas selama 2 tahun ya out gitu kan. Ya gitu. Sudahlah kalau out ya, terus gimana lagi ini. Oh aja begitu ceritanya. Iya ceritanya begitu. Akhirnya ya menjadilah kita karena dari awal kita memiliki jiwa-jiwa pemberontak sebenarnya. Oh gitu. Jadi ketika kita tidak ada kenyamanan dalam sebuah kebijakan itu pasti selalu berontak. Makanya ya kebetulan saya dulu pernah juga di kantor Sospol. Kalau pada zaman saya dulu ada kantor Bages Bangpol dan Linmas gitu. Oh gitu ya. Nah, di situ menaungi di hubungan antar lembaga, itu hubungan kami sangat erat dengan kawan-kawan di NGO. NGO itu LSN kalau tahu. Makanya jiwa-jiwa itu yang mempengaruhi saya untuk bisa berani bersuara. Padahal kalau di birokrat tidak boleh. Di birokrat itu kan kalau di zamannya Pak Harto dulu malah ada harus patuh gitu. Disiplin samikna wa ta'na, yang
ada tiga doktrin, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan itu jadi satu, sehingga sulit, apalagi birokrat ya harus selalu mendukung apa yang direncanakan oleh pemerintah daerah utamanya. Tapi kadang-kadang kan jiwa kita kan berontak ketika ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan hati nurani. Makanya saya sangat dekat dengan kawan-kawan LSM pada waktu itu. Gitu. Setelah di Kaltim, kemudian ke Kalsel, di Kalsel sana ditambang, balik lagi dipecat, kemudian balik lagi ke Kalimantan. Kalimantan, di Kaltim lagi ikut salah satu konsultan pengembangan SDM. Konsultan pengembangan SDM di situ sekaligus juga konsultan politik. Jadi di situ kami sudah dari pergolakan batin, kemudian dari bersentuhan kita dengan kawan-kawan NGO itu, kita sudah mulai berani bersuara. Kalau misalkan salah ya dikatakan salah, benar dikatakan benar, kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat ya kita teriak, itu sudah biasa. Gitu ya. Aktivis ya. Akhirnya jadi aktivis tua. Iya. Aktivis tua. Pengalaman dulu pernah waktu di Kaltim pernah ikut demo, demo di waktu itu juga karena ada unsur politik juga, bahwa bagaimana meningkatkan elektabilitas dan popularitas salah satu calon, ya kita mendesain demo bagaimana ketika ada perusahaan Kiani itu perusahaan kayu yang memang seluruh pekerjaannya dirumahkan pada waktu itu. Itu perusahaannya Prabowo ada waktu itu. Itulah kita ikut demo gitu kan untuk meningkatkan salah satu calon legislatif yang di sana. Itu ada strateginya, ada ilmunya gitu kan. Macam-macam lah. Percaya. Pada waktu itu. Kemudian setelah 2 tahun di Kaltim, saya merasa ini kalau saya ikut orang terus, saya juga ingin juga mandiri gitu kan. Disitulah saya berhijrah. Coba lah tahun 2000 berapa itu, 2012 2013 mungkin ke Kalimantan Utara. Karena itu ada provinsi baru, coba kita ke Kalimantan Utara. Walaupun saya di Kalimantan Utara tidak ada keluarga. Sendiri Pak? Sendiri, berangkat sini. Di sini kemudian ikut gabung di salah satu koperasi yang sekarang sudah kolab gitu. Namanya Koperasi Ikhtiar Maba. Di situ saya diangkat sebagai manajer, kemudian ikut juga untuk menghimpun bagaimana memberikan harapan bagi petani-petani sawit mandiri yang pada waktu itu kesulitan untuk menjual produknya, menjual hasil panennya. Disitulah 4 bulan di situ saya merasa tidak cocok, keluar lagi. Banyak cocok ya Pak. Keluar dan dipecat. 2 kali dipecat itu. Alhamdulillah, memang nasibnya dipecat itu terus. Siap. Emang kayak gitu Pak ya. Jadi beliau nih guys, walaupun sudah umur 50-an tahun umur beliau, tapi jiwanya masih muda. Seperti itu. Luar biasa ya. Kemudian itu, ya lanjutkan ceritanya. Dari situ jadilah gelandangan. Nganggur. Iya, pengangguran berencana. Siap. Kan harus tahu bukan aja ada keluarga berencana aja, tapi ada pengangguran berencana juga ada. Tahun 2013, disitulah saya mulai berpikir bagaimana saya bisa mengembangkan lagi keinginan saya pada waktu saya masih di birokrasi dan bersinggungan dengan kawan-kawan di NGO. Saya membentuk lembaga swadaya masyarakat, namanya Bina Potensi Masyarakat. Ya, di Bina Potensi Masyarakat itulah saya mulai bagaimana memberikan
kemanfaatan bagi masyarakat. Ya, upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengembangkan potensi yang ada di wilayah Utara Bulungan pada waktu Bulungan, itu. ya. Oh, iya. Bulungan pada waktu itu untuk bisa terangkat dan bisa diperhatikan. Tuh, disitulah mulai membentuk lembaga bina potensi masyarakat. Saya direkturnya, kemudian bersama dengan ketua dewan pembina kita mulai melakukan pendampingan di Mangkupadi pada waktu itu. Mangkupadi, Timur Plus Timur ya. Ya, Ya, Timur di Plus Timur. situ kita membentuk yang namanya PPSR. Oh gitu. PPSR itu Pusat Pengembangan Sang Rakyat di Mangkupadi. Oh iya. Disitulah mulai kita kenalkan, mudah-mudahan Pusat Pengembangan Sang Rakyat ini bisa mengangkat kawan-kawan petani Mangkupadi sana, bagaimana tata kelola saham yang benar, kemudian juga bagaimana pemerintah bisa memperhatikan. Ya. Zamannya Pak Budiman itu. Budiman, Kemudian ya, betul. diresmikan juga PPSR itu oleh Pak Budiman pada waktu itu. Ada di koran nih, aku masuk koran dulu. Masuk ya? Oh iyalah. Iya. Itu pertama kali kan tuh? Pertama Oh, itu, siap. pertama. Siap. Di PPSR itu kemudian kita juga ajukan program ke Dinas Pertanian, akhirnya alhamdulillah kawan-kawan di Mangkupadi sana mendapatkan beberapa stimulan bantuan berupa benih macam-macam. Ya, itulah ceritanya begitu. Ya. Sama aja sebetulnya dari menjadi birokrat, kemudian menjadi gelandangan atau menjadi pengangguran berencana atau menjadi aktivis, itu sebetulnya sama. Tujuannya satu, bagaimana memberikan kemanfaatan bagi orang lain itu aja. Betul sekali Pak. Setelah situ, yaitulah mulai saya masuk ke dunia pemberdayaan. Iya, manusia ya. Di dunia pemberdayaan saya waktu itu gabung dengan, sekarang sudah balik, kalau dulu masih Satker PSPLP itu masalah penyihatan lingkungan. Nah, dari Kementerian PU. Oh gitu. Tahun 2014 itu. 14. Ya. Dengan cari. Ya, sampai sekarang gitu. Enggak, Sudah. enggak ya. Oh gitu ya. Sekarang saya ikut dia di programnya dia, tapi saya ikut manajemen di luar. Kalau dulu kan masuk manajemen di dalam. Masuk manajemen di dalam itu maksudnya ikut di Satker. Saya bertanggung jawab kepada Kasatker dan sebagainya. Kalau sekarang kan saya bertanggung jawab pada salah satu PT yang memegang manajemennya. Oh gitu. Ya. Dengan cari itu kan tahu Ya, cari. tahu. Sekarang dia ada di balai sana. Iya, masih kerja dia. Masih di sana. Dulu sehari bagian biasa bikinkan teh, bikin kopi. bikin kopi. Tapi sekarang jadi staff. Sekarang udah naik dia Ya, jadi staff dia sekarang. Itulah. Di situ. Kalau ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, apa yang bertanya? Ada. Berarti Ini boleh ya. apa ini? Boleh. Ngopi, boleh juga sambil kayaknya santai lah di sini guys. Itulah, begitu. Nah terus Pak, ini kan dari PNS kan kewirausaha. Ya Bapak kan punya macam gedung walet sekarang kan, pokoknya lagi pemberdayaan lah sekarang nih kan. Ya macam tanaman, ada bunga-bunga juga guys. Bagaimana tuh Pak setelah dari PNS terus pokoknya jadi ini jadi itu tadi tuh langsung tiba-tiba lagi ke dunia bisnis kayak yang misalnya tuh kita mulai dari nol lagi gitu, nah Bang, kayak mana tuh Pak? Ya Rasanya? Ya sebetulnya kita ini kan dibekali oleh Tuhan itu dengan dengan insting, dengan pemikiran macam-macam lah. Itu dibekali Tuhan. Makanya ketika saya dalam kondisi yang sangat terpuruk taruhlah begitu, atau ketika kita menjadi pengangguran berencana itu, ya pertama saya juga bingung juga. Kalau dulu saya waktu datang pertama ke sini setelah dipecat dari Ikhtiar Mahabai, terus aku kerja apa padahal anakku banyak. Dulu sebelum memutuskan untuk membentuk sebuah lembaga swadaya masyarakat,
ya kerja serabutan, Ya, nguli juga serabutan, pernah. nguli juga ya, siap. Nguli juga pernah. Terus apa, kerja apapun juga pernah. Yang penting kan bisa bertahan. Ya. Ketika ilmu kepepet itu sudah ketemu sama Ya. kita ya, ya bagaimana caranya kondisi yang sedemikian itu bisa dicari celah-celah untuk bisa bangkit. Betul, betul. Dari situlah makanya bisa sampai setelah di LSN bisa sampai masuk ke Saber. Itu juga karena pergaulan juga banyak juga teman-teman yang mendukung, Yang support. ya. Termasuk teman-teman lama seperti saya dulu pernah kenal dengan namanya Mas apa dulu itu yang ngajak saya Mas Rudi. Mas Rudi. Itu kawan saya dari Kaltim, sama-sama jadi pemateri di salah satu manajemen di mana di konsultan pemberdayaan, konsultan pengembangan sumber daya manusia itu. Beliau juga jadi salah satu pemateri, aku juga pemateri. Ketika di Kaltara ketemu, beliau yang ngajak saya untuk gabung di Subgroup SPLB pada waktu itu. Gitu ya. Ya itu karena pertemanan aja, makanya jangan pernah menutup rezeki itu dari teman. Oh, siap, betul. Itu salah satu kunci juga. Ketika kita menutup pergaulan, kemudian kita berbaik-baik, apalagi kita ini jauh dari, saya nggak punya siapa-siapa di sini ya, punya Tuhan saja di sini. Ya, makanya ya masih bisa survive, bisa bertahan, dan sampai sekarang ya alhamdulillah, walaupun tidak dikatakan berlebih tapi cukup. Cukup, dan ketika berani melangkah untuk meninggalkan kemapanan secara terpaksa gitu ya, memang itu sebuah resiko. Dan resiko itu harus kita hadapi. Kemudian bagaimana ketika kondisi yang sangat terpuruk itu bisa kita rubah menjadi kondisi yang bisa menguntungkan. Opportunity itu harus ada. Siap, betul. Nah, merokok dulu. Ngomong-ngomong nih, Bapak ini kan merantau nih sih ceritanya ya kan, dari Kaltim, Kalsel, Kalteng, terus ke Kaltara ya kan. Bapak ini sebenarnya dari mana? Wah, dari Jawa mana? Jawa Mojokerto ya. Mojokerto. Aku Mojokerto aja. Mojokerto ya. Siap. Itu Mojokerto itu gimana dulu? Mojokerto Jawa Timur, Cuk. Jawa Timur. Oh ya, siap dari Mojokerto ya. Terus selama di sini Pak, itu kan punya gedung, punya itu pasti dari teman ya. Ya betul. Karena banyak teman, banyak rezeki, banyak ilmu, banyak semuanya guys. Jadi gitu ya, buat teman-teman lah sebenarnya kenapa saya mau bincang-bincang dengan Pak Pras, karena saya tahu storynya beliau itu. Orang ini dari jauh kok di sini kok bisa bangun gitu, nah dengan tidak ada apa-apa, tidak ada keluarga ya kan Pak. Iya. Terus bisa punya, contoh sudah bisa punya rumah sendiri, punya usaha, sudah ada berapa sih usaha beliau ya kan, punya lahan udah banyak mungkin ya. Terus nah ini yang saya betul-betul mau saya edukasikan buat sebenarnya orang-orang kita di sini guys, terutama di Bulungan ya. Banyak sekali kita orang dari sini ya kan, yang belum bisa punya usaha sendiri. Contoh mungkin kita pun contoh dari kampung, macam saya dari kampung ya kan, saya dari kampung nih ke Tengselor, sudah berapa tahun saya belum ada punya rumah sendiri guys. Nah beliau walaupun sudah tua masih mampu ya berdiri. Makanya saya bertemu dengan beliau malam ini guys, karena ingin ya berbagi ilmu supaya kita dari pribumi di tempat kita sendiri jangan mau kalah guys. Iyalah ya, jangan mau kalah Pak. Soalnya kenapa saya kayak gini ya, karena malu ya sebenarnya, malu guys terhadap orang-orang yang dari jauh kok bisa sukses di sini, sedangkan kita di tempat kita sendiri kok nggak bisa berdiri sendiri, tempat sendiri. Nah itu dia. Kalau
kawan-kawan ini mau sebetulnya ya. Ya, itu nah. Kan tinggal kemauan aja. Kalau kita ini kan kepepet aja kan. Iya, betul Pak. Nah, emang kayak gitu sih, karena zona nyaman tadi kan, karena kita sendiri gitu nah. Soalnya kita ini nyaman gitu nah. Malah yang dari jauh yang betul-betul nggak bawa apa-apa kok bisa berhasil sekarang. Nah, itu tapi ternyata memang Pak sebenarnya gimana ya? Saya tidak menyalahkan atau apalah di sana kan. Sebenarnya doktrin dari orang tua itu kan ya anaknya harus bekerja, harus contoh macam di kantor lah, harusnya punya kerja setiap bulan dapat gaji kayak gitu. Nah sebenarnya itu bukan salah sih menurut saya, cuma karena ya pola pikirnya emang harus sedikit dirubah lah Pak, ya kan. Berpikirnya bagaimana bukan kita bisa bekerja sama orang lain lagi, tapi kita bisa buat sesuatu, contoh karya yang bisa mempekerjakan orang lain. Nah itu yang betul guys. Jadi semoga dengan adanya video ini kita bisa sedikit merubah pola pikir kita, mindset kita terhadap apa yang selama ini didoktrin ke kita bisa berubah guys. Jadi kita sebenarnya ini edukasi lah ya, kita dapat belajar dari beliau. Buat memang itu dibutuhkan sebuah kreativitas. Sebetulnya kalau kita melihat sebetulnya ya potensi yang ada di Bulungan ini sesungguhnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa, betul. Nah, tinggal bagaimana kita bisa menggali potensi itu, kemudian mengemas, meningkatkan kreativitas kita untuk bisa bukan menjual, betul, tetapi bagaimana bisa meningkatkan, mendapatkan hasil dari apa yang ada potensi itu. Betul. Kalau begini terus ya nanti kasihan kawan-kawan yang di lokal ini gitu ya, kan. Betul. Makanya itu kan makanya saya bilang itu sebenarnya bukan doktrin yang salah, cuma itu harus dirubah, ya kan Pak? Ya. Karena itu jika terjadi terus sampai nanti, jadi apalah kita makan gaji terus sampai tua. Sedangkan kita tua tuh kan nggak mampu sudah. Oke lah, gaji sudah besar. Terkadang juga gaji besar pun terlena gitu nah, ya kan, banyak kan Pak kayak gitu. Nah kayak gitu sih mindset saya. Jadi saya ini bingung juga kadang kasih tahu kawan-kawan kan, termasuk keluarga saya sendiri juga pun kadang susah, ya kan. Mungkin dengan adanya ketemu Bapak begini menceritakan sesuatu yang mungkin dong nggak punya lah cerita ini gitu nah semasa hidupnya. Artinya itu mereka bisa dapat pelajaran dari sini kok. Ada yang dari jauh kok tinggal sini bisa sukses, sedangkan kita di sini kok belum bisa apa-apa kan, contoh kayak gitu. Tapi banyak sekali orang-orang lokal yang sudah sangat berhasil. Iya. Sangat banyak. Iya. Tapi memang yang kita inginkan itu tidak begitu kan. Bagaimana kita itu bisa mulia secara bersama. Betul. Mulia secara bersama itu harus memang ada sebuah kepedulian dan merubah mindset. Nah, kita. Betul. Seperti yang pernah saya sampaikan juga sebetulnya kan juga harus ada stimulan dari pemerintah terhadap apa potensi yang ada ini. Sebetulnya banyak sekali, tapi memang kebijakan-kebijakan yang belum mendukung. Misalkan seperti kalau kita ini juga terkait dengan infrastruktur yang ada sebetulnya. Sebetulnya kalau misalkan kita lihat sekarang potensi di Tanjung Buka atau di daerah-daerah Trans yang lain itu kan sebetulnya potensinya luar biasa, lahannya luas, tapi apa yang terjadi di sana ya sekarang sudah agak bagus. Dulu tuh malah hanya dimanfaatkan aja. Memang ada beberapa oknum juga ketika transmigrasi itu hanya dia menempati sementara, dia tidak mau bekerja keras, kemudian memang dukungan dari stimulan juga kurang mengena, akhirnya mereka meninggalkan. Daerah transmigrasi itu kosong, banyak yang kosong. Betul. Ya, karena mereka pertama memang ya infrastruktur yang tidak menjangkau. Pusat-pusat pemasarannya mereka hasil panennya tidak bisa dibawa ke pusat-pusat ekonomi. Kemudian kedua kebutuhan pupuk macam-macam itu juga sulit karena infrastruktur juga. Jadi banyak memang PR yang harus dikerjakan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan bersama, secara bersama semua bisa sejahtera. Itu banyak yang harus
dipenuhi. Misalkan seperti yang kemarin kita coba tawarkan program korporasi pertanian itu, ada Agro Solution, ada korporasi pertanian, tapi memang karena infrastruktur yang tidak mendukung, ya akhirnya ya kalau di ketentuan PP 18 itu kalau kaitannya dengan korporasi pertanian itu sebetulnya baik sekali, bagaimana memastikan hasil petani itu bisa dibeli gitu, dengan harga yang disepakati yang manusiawi, sehingga petani itu fokus untuk meningkatkan produktivitasnya. Tapi pada kenyataannya kan program ini nggak jalan. Program ini nggak jalan ya karena memang dukungan infrastruktur, kemudian memang kedua memang harus ada yang mengkomandoni, ada komandonya, ada unit teknis yang membidangi itu harus lebih masif lagi datang ke petani, kemudian mengorganisir, kemudian bagaimana cara bisa meningkatkan produktivitas, bagaimana memastikan hasil petani bisa dibeli dan sebagainya. Itu dukungannya perlu banyak, sehingga ya kita tunggu saja di tahun-tahun mendatang, mudah-mudahan pandemi ini sudah bisa berlalu. Kemudian ada sebuah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat petani, karena kalau kita melihat Tanjung Buka dan sekitarnya itu kan food estate. Kalau food estate dulu itu kan sebagai lumbung pangan, pada faktanya kan sampai hari ini belum ada. Nah, makan aja kita harus masih beli di Jawa, beli di Sulawesi. Itu beras itu. Makanya ini dibutuhkan keberpihakan di pemerintahan kepada masyarakat petani, kemudian diorganisasi secara baik, kemudian juga ada pabrikasi yang mumpuni, itu yang akan bisa memberikan motivasi kepada petani bahwa dengan mengolah lahannya, karena potensinya pertanian kan betul. Mengolah lahannya, mengolah secara modern itu bisa menghidupi. Saya juga pernah ke Tanjung Buka itu, ada salah satu petani 1 hektar cuma dapat 900 kilo padi. Itu kan untuk makan itu nggak cukup. Betul. Di Jawa itu sudah 17 ton, 14 ton 1 hektar. Nah ini kan, ya memang kita tidak bisa apple to apple menyamakan potensi yang ada di Jawa dengan sini. Tapi paling tidaknya itu harus mendekati lah. Makanya pemerintah itu juga ada program Agro Solution, ada program korporasi pertanian, program Propak Tani itu yang kemarin saya coba untuk bisa mensosialisasikan beberapa tempat ya, karena memang arah kebijakannya tidak tepat ya sudah ya sementara saya vakum dulu. Saya keluarga dulu lah. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan bisa sehingga bisa memberikan manfaat apa yang ada di mindset pikiran kita itu, bagaimana sih ide gagasan itu bisa memberikan kemanfaatan kepada banyak orang. Betul. Amin Pak. Semoga lah Pak ya. Itu doa kita bersama lah. Iyalah. Oke, siap. Mestinya anak-anak muda macam kau itu siap. Harus sudah mulai berpikir ke sana. Jadi jadikanlah diri anak-anak muda ini memiliki kepedulian, melihat tuh petani ini hidupnya sengsara, banyak sekali yang di sana di daerah trans itu meninggalkan yang namanya potensi berupa lahan itu, dia rela meninggalkan lahan yang diberikan oleh negara dengan investasi yang besar itu ke kota, menjual tenaganya untuk jadi kuli bangunan atau apa, karena dia mencoba untuk meningkatkan pertanian tapi tidak bisa menopang kehidupan. Ya nggak salah juga, tapi sekarang sudah banyak yang sukses juga. Banyak itu yang punya kreativitas. Ada yang sukses, yang istiqomah dengan bertani juga sukses. Betul. Karena kalau dimanja terus juga mereka juga tidak akan bisa mandiri. Betul Pak. Sebenarnya banyak di transmigrasi itu, macam Pak Hadi juga ada juga teman di situ kan. Jadi dia itu
ada yang nanam lemon, Ya. itu luar biasa Pak. Ya. Di sana tuh ada semangka juga di sana. Di SP8 itu aku pernah melakukan wawancara di sana. Itu ada salah satu yang bapak siapa lupa ya. Itu juga memberi motivasi ke aku juga. Makanya aku sekarang sudah menanam membenihkan yang namanya daun jeruk purut. Oh iya. Itu di SP8 itu ada yang punya sekitar 350 pokok. 350 pokok. Itu satu hari tidak mati sekitar 10 sampai 20 kilo. 10 dijual 1 kilonya itu 70. Wih. Ya, kalau satu hari 10 sampai 20 kilo minimal 700 sampai 1 juta satu hari. Dan dia berhasil. Betul, dia sudah banyak tanahnya karena dia melihat potensi ini enggak ada yang tidak sama gitu kan. Ya. Berbeda dengan yang lainnya nanam padi, dia nanam itu. Dan itu menjadi sumber penghasilan dia. Dari situlah aku termotivasi, aku juga mau nanam. Itu sudah ada sekitar 200-an lah. Ya, 200 membenih. Ini rencananya saya mau tanam kalau tidak di Mangku Padi. Aku punya lahan di sana 2 hektar, juga di Kilo 57 ada sekitar 8 hektar dan aku tanam di sana. Gitu ya. Oke. Terus sudah keluar guys ya. Terus kita lanjut pertanyaan ketiga. Ini pertanyaan terakhir guys. Kira-kira nih Pak, dari sekian kisah kita tadi, kira-kira apa goal atau mimpi Bapak dalam waktu yang singkat ini lagi? Mimpinya pertama ya satu ya menyelesaikan sekolah anak-anak. Alhamdulillah yang sudah sarjana sudah 4 sudah. Ya. Tinggal 3, yang satu masih kuliah semester 2 di Poltek di Malang, yang satu SMA kelas 2, yang satu masih SMP kelas 2. Di Jawa semua. Saya satu di sini ya. Yang di sini satu aja. Itu aja. Nah, setelah itu ya sudah menikmati hari tua, apalagi yang kalau selesai ini ya mungkin berkebun. Oke, siap. Ya, nikmati masa tua di kebun Pak ya. Dengan berkebun. Ya, sambil menikmati aset. Bukan nikmati aset, tapi nikmati asat gitu. Oke. Itu aja Pak, itu pertanyaan terakhir tuh Pak. Oh itu aja. Ya. Sekarang aku yang bertanya. Boleh. Ya, harus bertanya nih, harus bukaan. Ya boleh. Ini kan kamu membuat podcast, kemudian membuat channel YouTube Haryatno, Haryatno Official, macam-macam. Ini tujuannya untuk apa sih sebenarnya? Itu dia Pak. Itu seperti yang saya bilang tadi lah di awal tadi kan. Saya ini kan senang buat bisnis sebenarnya. Dari Bapak sih senang berbisnis, senang berwirausaha sendiri. Nah, cuma sampai saat ini ada beberapa usaha yang ingin saya tempuh, terkendala dengan modal. Dengan modal. Terus makanya kenapa bisa terjun ke YouTube ya, karena saya termotivasi dengan salah satu channel yang dulunya ada di Berau, sekarang sudah pindah ke Jawa, ya kan. Dan saya lihat channelnya itu ya kurang lebih 3 tahun. 3 tahun itu kok bisa sudah beli rumah, bisa beli mobil 2 gitu kan. Bahkan mobilnya tidak salah-salah lagi Pak. Ranger 1, Alphard 1. Nah, dengan cara ya kayak gini, buat video kayak gini guys. Buat video kayak gini, bahkan dia tuh ya hanya macing-macing aja gitu. Kok bisa penghasilan kayak gitu ya kan? Apa yang terjadi gitu. Nah, saya bertanya. Saat itu saya bertanya, saya nonton lah channel YouTube beliau itu. Orang aja bangsat. Saya bilang kayak gitu Pak di rumah tuh, jam 3 malam itu saya sampai subuh tuh kan bingung kan, ya Allah gimana nih hidup nih kok gini-gini terus gini kan, makin hari kok makin banyak utang gitu kan. Nah, termotivasi lah kayak gitu. Awalnya kan malu juga depan kamera. Malu depan kamera ya, cuma mau diapa lagi, karena ya tanggung jawab besar, kita ada orang tua.
banyak yang mau dibahagiakan lah. Terutama ya orang tua, terus mertua, istri, keluarga lah, semua adik-adik semua kan, bahkan keluarga ya, kakak-kakak saya gitu. Ingin saya bahagiakan. Kalau mereka tidak mampu membahagiakan saya, biarlah saya membahagiakan mereka. Luar biasa, mulia sekali kita-kitamu. Tapi sebenarnya aku bisa memberi masukan sebenarnya. Jadi kalau motivasimu tadi melihat salah satu channel YouTube tentang mancing, kan? Mancing ikan kan, ya kamu harus bisa lebih kreatif lagi. Ya betul. Contohnya ya mancing-mancing perkara lah, dari perkara yang apa, kau datang orang, kau pukuli dia gitu kan, langsung masukkan, jadikan konten di sini akan bagus, itu menarik itu. Ya. Sebenarnya kalau masalah viral cepat viral. Iya. Tapi ya masuk penjara ya. Ya cuma masuk, masa duitnya guys, cuma masuk penjara juga. Itulah makanya kan aku bilang kan kau tadi termotivasi dengan apa dari mancing-mancing. Makanya sama mancingnya, tapi bagaimana kau bisa lebih kreatif lagi. Mancing-mancing perkara lah, cari gimana perkara yang itu betul besarkan gitu kan. Sebenarnya saya ini lagi mancing kan. Saya kan banyak yang disinggung nih, mancing lah sebenarnya nggak apa-apa lah, marah-marah lah. Ya gitulah, cuma ya kita tuh ya sama orang tua kan Pak, saya ini kan dari kecil kan yang nakal. Jadi tahu juga wajah-wajah nakal kan. Jadi kelihatannya sekarang tuh Nono tuh, orang kenalnya Nono tuh nakal aja gitu. Walaupun saya ngomong ini ngomong itu pun nggak ada yang dengar gitu. Bagaimana nih caranya kayak gini. Rupanya tidak ada cara lain lagi selain membuktikan. Makanya saya mau buktikan, semoga bisa lah. Mohon doanya juga kan Pak. Saya yakin kok di usia yang sangat muda seperti kamu itu masih panjang. Kalau kita ini kan sudah bau tanah. Dan lagi kalau kita ini kan sudah waktunya mandito, waktunya sudah mulai mendekatkan diri pada yang kuasa. Mulai penembusan dosanya sudah banyak. Jadi kalau kamu itu sekarang masih boleh membuat dosa. Tapi enggak lah, kamu kecilmu nakal ini. Sekarang sudah waktunya meningkatkan kreativitas. Ya betul Pak. Bagaimana meningkatkan kreativitas? Kita bercanda-canda aja. Nanti kau ambil hati, kau ambil perkara lagi kalau nanti. Jangan begitu, Bang. Aduh. Di sini kita bebas Pak. Pokoknya di podcastnya Retno Official nih, dia kan tentang buka-bukaan. Jadi kita bebas. Oh ya guys, saya perlu Pak. Nih alhamdulillah ya. Alhamdulillah beliau guru saya ini Pak Pras sudah buat channel guys sejak malam ini tadi. Alhamdulillah ya. Channel beliau Wahyu Prasetyo Official. Jangan lupa di subscribe guys. Makanya saya juga pesan kepada kawan-kawan yang sekarang nanti melihat, subscribe sebanyak-banyaknya Haryatno Official ini ya. Nah, ini pemuda berbahaya ini. Kalau saudara-saudara tidak subscribe, saudara-saudara sekalian pasti berdosa. Kalau subscribe Haryatno Official, insya Allah dapat rezeki, tambah istri, kemudian juga macam-macam lah dia. Ya. Oke, siap. Pokoknya semoga kedepannya lebih baik lah Pak ya. Iyalah. Alhamdulillah. Semoga keluarga Bapak sehat selalu Pak ya. Amin. Kita bercanda-canda saja. Nah, kemudian bercanda aja. Yang ini kan channelnya bercanda. Jadi, yang baik diambil, yang jelek disimpan dan diambil lagi, bukan yang jelek dibuang gitu. Oke. Yang terpenting bagaimana sebagai anak muda itu meningkatkan kreativitas. Kita melihat potensi yang ada di bulungan ini, kita bagaimana secara bersama kemudian meningkatkan empati kita, bagaimana memberikan memberdayakan diri kita ini supaya bisa bermanfaat bagi yang lain. Itu saja. Kalau kita bisa bermanfaat pada yang lain, insya Allah kita akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, siap Pak ya? Iya. Oke, sekian guys. Kita tutup dengan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.